Welcome to Saldiwi Channel. Sebelum kita mulai videonya, silahkan klik subscribe, like, comment, and share. Enjoy the video. Soal dan jawaban pra-level pembatik level 1 tahun 2021. Kita masuk dalam soal yang pertama. Pemilihan media pembelajaran hendaknya dilakukan berdasar pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal? Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk dalam kriteria, tujuan, sasaran didik, ketersediaan, konteks penggunaan. Jawaban, konteks penggunaan. Selanjutnya, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawab, pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menentukan media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dibagi ke dalam media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput, media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat, media tradisional dan media berbasis TIK, media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jawab, media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput. Tersedia berbagai media yang sudah berdebu dan agak usang di dalam ruang media. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah: tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, tujuan, visi, misi sekolah, dan konteks penggunaan. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jawab, tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang berbasis TIK. Sebuah media dapat digunakan untuk semua media pembelajaran. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan. Media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawab, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati mata. Jawab, menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media, gambar, atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah
menampilkan objek yang terlalu besar, membuat konkret konsep yang abstrak, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, membawa objek berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Jawab, membuat konkret konsep yang abstrak. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menulis catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah book, forum, blog, e-portfolio. Jawab, blog. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah program mencari informasi, program desktop publishing, program untuk menjelajahi laman, program penciptaan laman. Jawab, program untuk menjelajahi laman. Selanjutnya, seorang guru akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari adalah www.gmail.com, www.google.com, www.hotmail.com, www.caridata.com. Jawab, www.google.com. Saat kita sedang mencari informasi tentang suatu topik atau judul, dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah www.yahoo.com, www.gmail.com, www.hotmail.com, www.caridata.com. Jawab, www.yahoo.com. Seorang guru akan membuat contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah Microsoft Database, Microsoft PowerPoint, Microsoft Desktop Publishing, Microsoft Word. Jawab, Microsoft Word. Selanjutnya, seorang guru dapat menampilkan bahan tayangan menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayangan ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluar Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah Microsoft Database, Microsoft PowerPoint, Microsoft Desktop Publishing, Microsoft Word. Jawab, Microsoft PowerPoint. Tools pembelajaran daring atau online cukup banyak dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satu fiturnya berupa kumpulan soal tes sumatif dan tes akhir pembelajaran. Fitur model ini adalah quiz, page, lesson, blog. Jawab, quiz. Dalam pembelajaran daring, terdapat beberapa unsur atau elemen pembangun pembelajaran elektronik. Unsur berikut yang bukan termasuk unsur pembangun elektronik adalah penulis konten atau content writer, penata grafis atau graphic designer, perancang pembelajaran atau course designer, pemrogram komputer atau computer programmer. Jawab, penata grafis atau graphic designer.